semuanya, perkenalkan nama saya Firdasari Hoirunisa. Saya merupakan mahasiswi program studi pendidikan ekonomi angkatan 2018 Universitas Jember. Nah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi pelajaran ekonomi yaitu kelangkaan. Nah, untuk anak IPS wajib nonton video ini ya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai materi kelangkaan. Nah, kalian sudah tahu apa belum kelangkaan itu apa? Kira-kira kelangkaan itu apa ya? Nah, daripada penasaran, kita tonton video ini baik-baik ya. Kelangkaan, kata kuncinya adalah langka. Jika barang itu langka, maka kita akan susah mendapatkan barang tersebut atau membutuhkan pengorbanan lebih untuk mendapatkan barang yang kita inginkan. Nah, jadi kelangkaan merupakan suatu kondisi di mana kita sulit untuk mendapatkan barang tersebut dikarenakan kebutuhan kita yang banyak atau tidak terbatas, sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan kita jumlahnya terbatas. Untuk lebih mudah memahaminya, saya berikan contoh ya. Misalnya nih, di masa pandemi saat ini, sering kita dengar terjadi kelangkaan masker, kelangkaan hand sanitizer, maupun kelangkaan gas oksigen. Nah, kelangkaan tersebut terjadi dikarenakan jumlah barang yang kita inginkan atau barang yang kita butuhkan jumlahnya tidak sebanding dengan produsen yang memproduksi barang tersebut, sehingga terjadi ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran. Artinya, barang yang diminta oleh masyarakat jumlahnya terlalu banyak, sedangkan produsen hanya memproduksi barang yang sedikit. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan. Nah, kalian sudah tahu belum faktor apa saja yang menjadi penyebab kelangkaan? Nah, benar, faktor yang pertama yaitu terbatasnya sumber daya alam. Ketersediaan sumber daya alam di muka bumi ini tidak dapat diperbarui. Contohnya seperti emas, gas alam, minyak bumi, batu bara, nikel, besi, dan lain sebagainya itu tidak dapat diperbarui. Apabila sumber daya alam tersebut dieksploitasi secara terus-menerus, maka akan terjadi kelangkaan. Nah, faktor yang kedua yaitu terbatasnya kemampuan manusia dalam mengolah SDA. Ini berkaitan dengan kemampuan dan skill yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam mengolah dan mengelola SDA tersebut. Nah, misalnya nih, kita sebagai bangsa Indonesia memiliki jumlah sumber daya alam yang sangat melimpah. Apabila sumber daya alam tersebut tidak dikelola dengan baik, maka akan memicu terjadinya kelangkaan. Faktor yang ketiga yaitu meningkatnya kebutuhan manusia yang cepat. Artinya, kita sebagai manusia memiliki jumlah kebutuhan yang banyak dan tidak terbatas, sedangkan alat untuk memenuhi kebutuhan kita jumlahnya terbatas. Nah, oleh karena itu, apabila jumlah kebutuhan manusia sangat cepat peningkatannya, maka akan memicu terjadinya kelangkaan. Faktor yang keempat adalah pertumbuhan penduduk. Meningkatnya jumlah pertumbuhan penduduk dalam suatu negara otomatis akan disertai oleh jumlah pemenuhan kebutuhan hidupnya. Apabila peningkatan jumlah penduduk dalam suatu negara itu banyak, sedangkan kegiatan produksinya tidak dapat mengikuti jumlah pertumbuhan penduduk, maka terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penduduk yang banyak sedangkan barang yang dikonsumsi sedikit. Maka dari itu akan menjadi penyebab terjadinya kelangkaan. Faktor yang kelima adalah kemampuan produksi. Kemampuan produksi merupakan kemampuan suatu negara dalam menghasilkan barang atau jasa. Misalnya nih, dalam suatu negara hanya mampu memproduksi gas LPG sebanyak 10 juta ton dalam sehari. Sedangkan jumlah gas LPG yang dibutuhkan masyarakat per hari itu adalah 13 ton. Nah, maka 3 ton tersebut dinamakan dengan kelangkaan. Selanjutnya adalah perbedaan letak geografis. Nah, kalian tahu nggak mengapa perbedaan letak geografis menjadi penyebab terjadinya kelangkaan? Tahu nggak ya? Nah, benar.
Jadi, letak geografis bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan. Misalnya, di Pulau Jawa dan di Pulau Sumatera terjadi persebaran sumber daya alam yang kurang merata. Nah, di Pulau Jawa misalnya, tanahnya yang subur, sedangkan di Pulau Sumatera tanahnya tidak subur. Oleh karena itu, orang-orang atau masyarakat di Pulau Jawa akan lebih mudah menanam tumbuhan ataupun pohon lainnya, sehingga masyarakat di Pulau Jawa akan mudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya yaitu bencana alam. Kalian tahu nggak mengapa bencana alam bisa menyebabkan terjadinya kelangkaan? Nah, benar. Jadi kelangkaan ini sifatnya merusak. Misalnya nih, saya memiliki sawah. Karena sawah saya tergenang banjir, maka saya gagal panen. Oleh karena itu, saya tidak bisa menjual beras saya kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk faktor yang selanjutnya yaitu pandemi. Kita ketahui bersama saat ini Indonesia masih berperang melawan pandemi. Lalu, mengapa pandemi bisa menjadi penyebab terjadinya kelangkaan? Ada yang tahu? Nah, benar sekali. Jadi, kebijakan-kebijakan selama pandemi seperti PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, PPKM maupun social distancing ini memicu produsen tidak dapat melakukan pendistribusian barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat secara penuh. Oleh karena itu, hal ini bisa menjadi penyebab terjadinya kelangkaan. Setelah kita mengetahui faktor yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan, maka langkah selanjutnya ialah bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan. Kira-kira kalian tahu nggak sih bagaimana cara untuk mengatasi kelangkaan? Ya, benar sekali. Cara yang pertama ialah menyusun skala prioritas. Artinya adalah kalian harus mendahulukan kepentingan yang sifatnya penting atau mendesak dibandingkan dengan kepentingan yang sifatnya kurang penting. Misalnya nih, kalian harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Nah, kalian tahu nggak sih apa perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Ya, benar. Jadi kebutuhan ini merupakan segala sesuatu yang wajib kita penuhi. Misalnya, ketika kita lapar, maka kita harus makan. Ketika kita haus, maka kita harus minum. Sedangkan keinginan merupakan segala sesuatu yang hanya kita inginkan dan tidak wajib kita penuhi. Cara mengatasi kelangkaan yang kedua ialah menghemat penggunaan sumber daya alam. Artinya, sebagai manusia kita harus menghemat penggunaan sumber daya alam. Nah, contohnya apa ya? Nah, iya benar, contohnya ialah dengan menghemat penggunaan air dan menghemat penggunaan listrik. Mengatasi kelangkaan yang ketiga ialah dengan melestarikan kelestarian alam. Alam merupakan bagian terpenting bagi manusia. Kita tidak bisa hidup tanpa alam, tetapi meskipun tidak ada manusia, alam juga tidak akan bermasalah ya. Maka dari itu kita harus menjaga kelestarian alam. Nah, salah satunya ialah tidak membuang sampah sembarangan di sungai, tidak menebang pohon secara liar. Cara mengatasi kelangkaan yang selanjutnya ialah mencari alternatif dari sumber daya alam. Sumber daya alam sifatnya tidak dapat diperbarui, maka dari itu kita sebagai manusia harus mencari alternatif lain dari sumber daya alam. Misalnya menggunakan biogas, biodiesel, dan lain sebagainya. Cara mengatasi kelangkaan yang terakhir ialah dengan meningkatkan kualitas dari SDM atau sumber daya manusia. Banyak cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan kualitas SDM. Salah satunya ialah kita sebagai siswa harus rajin belajar ya adik-adik. Kira-kira bagaimana nih? Apakah kalian sudah paham apa itu kelangkaan, faktor yang menjadi penyebab terjadinya kelangkaan, dan cara mengatasi kelangkaan? Mungkin sampai di sini video saya ini ya. Semoga dapat bermanfaat dan tunggu video saya selanjutnya. Bye-bye.